Sini Soplania, selamat datang di Kompas Bisnis. Saudara, hidup tak selamanya menemui jalan buntu. Contohnya adalah Nisa Sri Wahyuni yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Ia baru saja menyelesaikan program beasiswa S2-nya di Imperial College London, Inggris, dan kini bekerja sebagai konsultan vaksinasi COVID-19 di Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. Padahal Nisa dalam tanda kutip hanya anak seorang driver ojol dan juga berasal dari keluarga sangat sederhana. Kita dengarkan kisah pendidikannya. Selamat pagi, Mbak Nisa. Pagi, Mbak. Ya, gimana kabarnya nih Mbak saat ini? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi di Jakarta. Alhamdulillah, orang tua juga sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang, Mbak? Aku lagi kerja di salah satu organisasi kesehatan, tapi penempatannya di salah satu provinsi, yaitu di Banten. Jadi kesibukannya lagi kerja di jadi konsultan untuk vaksinasi ini, di organisasi ini. Ini lagi ramai nih kisah Mbak Nisa begitu ya. Terlahir dari keluarga sederhana. Sebenarnya apa yang menjadi motivasi Anda hingga mencapai di titik saat ini? Sebenarnya motivasi terbesar salah satunya tentu pasti sudah banyak yang baca juga dari artikel-artikel yang sudah publish, itu adalah orang tua. Walaupun aku memang aku manggil ibuku mama kebetulan. Mama sama bapak memang lahir dari background pendidikan yang hanya sekolah dasar seperti itu. Nah, tapi mama sama bapak selalu bilang kalau mama sama bapak berharap anak-anaknya bisa punya pendidikan yang lebih baik. Alhamdulillah kalau aku, teman-temanku tidak pernah dari dulu sih yang ada bullying tuh nggak pernah merasakan sama sekali. Dan itu tadi justru aku selama education aku dari SD, SMP, SMA itu jadi something yang aku malah bangga gitu. Maksudnya orang tua aku tuh karena selalu menomorsatukan pendidikan. Bahkan ibuku, mama tuh ya, kalau misalnya dapat uang gaji dari bapak gitu, dari misalnya di kerjaan gitu, yang pertama kali disisihkan itu, karena mama suka cerita, yang pertama kali disisihkan itu adalah untuk bayaran sekolah. Karena kan dulu sekolah tuh masih bayar kan, nggak gratis dulu tuh, masih buat SPP sekolah. Itu yang pertama kali jadi prioritas orang tua. Mbak Nisa, Anda ini telah membuktikan bahwa menempuh pendidikan itu tidak hanya untuk kalangan ekonomi atas. Dengan berbekal kemauan, semangat gitu ya, Anda bisa meraih gitu ya apa yang Anda inginkan begitu. Bisa Anda ceritakan kiat-kiat agar generasi Z terutama nih ya yang tidak beruntung ekonominya bisa dapat terus berjuang agar bisa menyelesaikan pendidikan mereka? Sebenarnya untuk semua adik-adik yang yang mungkin sekolegaku juga saat ini masih berjuang gitu ya. Pertama terus berusaha gitu, dan kalau misalnya ngadepin, biasanya tuh kita tuh berhenti karena gagal, biasanya ya, ini pengalaman aku pun, aku dulu sempat hampir kayak mau berhenti gitu. Aku tuh bisa berangkat ke Imperial College London karena aku nggak berhenti di perjuanganku gitu. Aku tuh gagal beasiswa sampai 7 kali, baru dapat tuh yang ke-8, terus untuk masuk kampus sendiri kita butuh bahasa Inggris, dan aku gagal bahasa Inggris tuh sampai 4 kali, dan yang ke-5 baru berhasil. Jadi kuncinya apa? Sebenarnya kuncinya, dan itu juga yang aku highlight di tulisanku buat semua, kiat-kiatnya adalah sebenarnya tetap berusaha, dan kalau gagal, jadikan itu sebagai motivasi untuk bergerak ke depan, bukan untuk berhenti atau mundur ke belakang, kayak gitu. Jadikan itu sebagai poin untuk mengevaluasi dan akhirnya tetap melangkah ke depan. Jadi falling to moving forward. Itu sih yang paling penting, karena kita semua itu bisa kok. Insya Allah kita bisa, yang penting tetap berusaha, hanya waktunya aja gitu. Ini cuma tentang waktu, akan ada hari di mana kita bisa achieve apa yang kita usahakan. Kayak gitu. Semangat dan terus berusaha begitu ya. Tadi Mbak bilang berkali-kali gagal, beasiswa ke-8 kali, bahkan tes untuk bahasa Inggrisnya juga yang ke-5 kali. Ketika gagal itu apa yang Mbak lakukan? Bagaimana Mbak untuk terus mengejar mimpi Mbak? Misalnya, wah nambah lagi waktu belajarnya, atau ada trik-trik tertentu yang Mbak lakukan untuk sampai hari ini? Sebenarnya kuncinya itu konsisten dan komitmen. Jadi kita tuh sering, aku juga merasakan sendiri. Jadi misalnya paling simpel, misalnya kita punya amanah untuk menyelesaikan proyek A, tapi setelah kita gagal di tengah, kita akhirnya berhenti.
Nah, ini juga sama konteksnya dalam mengejar mimpi. Ketika gagal satu kali, kita udah komitmen kita mau sekolah. Misalnya ada mimpi mau sekolah magister di luar negeri gitu. Terus kita berhenti, tapi kita harus ingat komitmen kita bahwa kita ingin mengejar impian itu. Jadi ketika aku gagal itu aku selalu kembali lagi ke komitmen aku di awal. Kenapa sih aku mau S2? Kenapa aku harus mengejar sampai ke London untuk belajar jauh-jauh? Kenapa aku harus bahasa Inggrisnya bagus untuk bisa belajar di luar negeri? Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya membangkitkan aku semangat, dan strategiku adalah, kan waktu itu aku juga kerja Mbak, jadi aku kerja tuh bahkan dari jam 7 sampai jam 5 gitu kan, dan itu di daerah Tanah Abang. Jadi karena aku punya komitmen, akhirnya aku jaga konsistensi belajarku. Jadi aku waktu itu belajar bahkan di busway pagi-pagi, terus pulang kerja tuh aku belajar. Ya itu, jadi kalau kita sudah membangkitkan komitmen kita, maka kita akan konsisten untuk terus belajar. Nggak peduli kita gagal berapa kali, karena tadi pasti akan ada waktu di mana usaha kita itu terbayarkan, seperti itu. Ada yang menarik dari yang Mbak bilang tadi bahwa kenapa sih saya harus S2, kenapa harus kuliah jauh-jauh ke UK, kenapa harus pinter bahasa Inggris gitu. Bukankah S1 lulusan UI gitu sudah bekerja di ibu kota, bukankah itu hal yang cukup? Sebenarnya apa motivasi lebih dalam lagi sehingga saya harus S2 begitu? Ya, sebenarnya ini waktu, kan aku kebetulan alhamdulillah aku bisa beasiswa untuk S2-nya gitu kan. Tapi untuk memang jalur beasiswa dan jalur kampus itu juga dua hal yang berbeda. Nah, waktu itu juga dapat pertanyaan seperti ini. Dan jadi jauh sebelum memutuskan untuk mengambil S2, kita tuh harus punya dasar yang kuat, harus punya research yang kuat. Nah, waktu itu aku memang dari S1, aku sudah ada keinginan. Tapi keinginan itu tuh belum ada dasar yang kuat. Waktu itu orang tua nyaranin, Nisa, udah lulus, coba aplikasikan ilmunya. Akhirnya waktu itu aku kerja. Nah, di pekerjaanku itu, aku aku jadi asisten peneliti di salah satu rumah sakit. Aku ngerjain satu penelitian yang, bisa nih, ini ilmu yang aku cuma bisa dapat kalau aku S2 waktu itu. Jadi aku benar-benar keilmuan itu kebetulan memang belum sampai di level S1 waktu itu, harus sampai S2. Dan waktu itu gap knowledge itulah yang akhirnya bikin aku berangkat, aku harus belajar lebih dalam lagi. Nah, waktu itu juga aku sempat ngasdos, jadi asisten dosen di FKM UI. Di situ aku melihat gimana aku kan asisten dosen untuk level S1 dan S2 juga, waktu itu part time gitu kerja di UI. Dan di situ aku melihat gimana ya, ada rasa curiosity juga, gimana ya keilmuan epidemiologi, karena backgroundku epidemiologi, kalau belajarnya di luar negeri, karena epidemiologi itu di London itu sudah sangat kuat gitu secara keilmuannya dan secara praktikalnya. Jadi hal itulah yang akhirnya gap knowledge inilah yang akhirnya mendasari aku rasa aku harus untuk berangkat untuk studi S2 di London. Mbak menyelesaikan kuliah S2 gitu ya, di London lagi, S2 di UI mungkin di Jakarta, di Indonesia, itu udah susah gitu ya, menambah beban hidup mungkin buat beberapa orang gitu. Ini bisa Anda ceritakan nih, Anda kuliah di S2 di London begitu, biaya hidupnya juga beda gitu ya dengan di Indonesia, serba mahal. Bagaimana Anda menyiasati saat itu? Berapa lama kuliahnya Mbak di sana? Kuliahnya 1 tahun. Kalau semua kampus di London itu majority itu semua 1 tahun aja durasinya. Jadi waktu itu aku mulai kuliah itu bulan September 2019, lulus September 2020. Jadi dan aku sekarang kan udah kerja ini 1 tahun di Banten yang tadi aku cerita di awal. Kayak gitu. Kalau cerita gimana bisa sampai kuliah S2 gitu, itu sebenarnya aku kan beasiswa ya, alhamdulillah. Tentu aku sangat berterima kasih sama pemerintah gitu, karena aku dipercaya gitu, karena kan juga itu seleksinya berat gitu untuk dapat beasiswa ini. Dan selama masa kuliah itu aku memang, jadi kalau kuliah S1 di London yang cuma 1 tahun itu beratnya, karena kan normalnya tuh 2 tahun. Kalau kita ngomong kuliah S2 di UI misalnya, atau di Indonesia itu 2 tahun normal. Dan itu 1 tahun, jadi kayak dipres banget
waktu yang cuman dengan banyak silabus itu terus di-press dalam waktu 1 tahun. Jadi sebenarnya aku nggak ada break sama sekali. Aku nggak, sebenarnya jujur aku tuh nggak nafas selama kuliah. Percaya bahwa amanah itu harus dikelola dengan baik, itu menjadi kunci. Saya melihat itu adalah kunci dan fondasi seorang Nisa Sriwahyuni bisa sampai di titik hari ini. Terima kasih Mbak Nisa Sriwahyuni telah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu dan sukses untuk karirnya. Amin.